satu itu. Aksi tawuran dua kelompok warga terjadi di Jatinegara, Jakarta Timur. Tawuran itu terjadi di wilayah Basura pada Minggu pagi. Terlihat ada puluhan warga yang berada di ruas jalan. Potongan video itu memperlihatkan warga beramai-ramai berlarian. Di lokasi tersebut juga terlihat banyak asap. Dalam keterangan yang beredar, tawuran diduga dipicu oleh aksi saling ejek. Sayangnya, polisi Dalam video yang beredar, pelaku tawuran terlihat saling serang dengan menggunakan petasan. Beruntung tidak ada laporan mengenai korban tewas dalam kejadian tersebut. Kabak Ops Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Rahmat Eko Mulyadi, menyatakan Polres Metro Jakarta Timur dan Polsek Jatinegara. Namun penyebab tawuran antar kelompok remaja tersebut belum dapat dipastikan. Perlu dicatat bahwa peristiwa tawuran di Jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bayu Muhammad Rizky dari Prodi Pendidikan Sosiologi dengan NIM 1405625103. Pada kali ini kita akan menganalisis sosial, yaitu analisa tentang isu sosial yang sering terjadi di masyarakat dan relevan untuk kalangan kita atau generasi kita, yaitu tawuran pelajar. Tawuran pelajar sendiri adalah kekerasan kolektif yang sering terjadi di masyarakat. Ini adalah bentuk kekerasan kolektif antar kelompok, biasanya dilakukan oleh pelajar, pemuda, atau warga dari lingkungan tertentu. Secara sosial, tawuran mencerminkan kegagalan proses sosialisasi dan kontrol sosial. Tetapi ada faktor lain yang mendukung terjadinya kekerasan kolektif tersebut. Ini menurut saya pribadi atau opini pribadi ya teman-teman, yaitu budaya atau tradisi turun temurun. Ini adalah pakem yang sering mereka jadikan alasan untuk melakukan kegiatan negatif tersebut. Jadi ini seperti ajang pencarian jati diri kata mereka, dan sudah menjadi warisan yang diturunkan oleh senior atau orang yang dituakan lah di lingkungan tersebut. Menurut saya ini sangat menarik untuk dibahas, dan ini terjadi di dekat kita tanpa kita sadari. Tawuran. Faktor penyebab sosial dari tawuran. Yang pertama ada solidaritas kelompok, in group versus out group. Sosiolog Emil Durkheim menjelaskan bahwa solidaritas dapat berubah menjadi solidaritas mekanik sempit, di mana individu merasa kuat karena identitas kelompok.
bukan karena nilai moral. Akibatnya, rasa bangga terhadap sekolah atau kampung sering berkembang menjadi permusuhan terhadap kelompok lain. Yang kedua, ada krisis identitas dan pencarian eksistensi. Balik lagi yang saya bilang di awal, pencarian jati diri sering menjadi dalih mereka untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Banyak remaja mengalami fase pencarian jati diri. Tawuran menjadi saluran ekspresi maskulinitas, eksistensi, dan pengakuan sosial. Yang kedua, dalam budaya patriarki, keberanian fisik sering dianggap simbol kejantanan, sehingga kekerasan dipakai sebagai alat untuk dihormati. Masuk yang poin ketiga, itu adalah lingkungan sosial dan keluarga. Kurangnya perhatian keluarga, kemiskinan, dan lingkungan padat penduduk. Lagi-lagi, kesenjangan ekonomi menjadi faktor. Sering menciptakan tekanan sosial yang memicu perilaku agresif. Tawuran menjadi bentuk pelarian atau kompensasi sosial. Ketika ruang ekspresi positif seperti seni, olahraga, atau komunitas tidak tersedia. Yang keempat itu adalah lemahnya kontrol sosial dan nilai moral. Sekolah, aparat, dan masyarakat sering hanya menindak akibat, bukan membangun kesadaran nilai atau sosialisasi. Kurangnya sosialisasi di Indonesia menurut saya cukup di highlight lah seharusnya, karena minimnya sosialisasi dan kurangnya pendekatan kepada mereka-mereka yang memiliki faktor-faktor yang bisa memicu terjadinya tawuran ini, itu kurang diperhatikan. Yang kelima itu ada pengaruh media dan romantisasi kekerasan. Video tawuran di media sosial memberi panggung bagi pelaku dan munculnya budaya tawuran sebagai konten. Akibatnya, kekerasan menjadi normal dan bahkan dianggap keren dan maskulin. Itu dia. Upaya pencegahan dan solusi sosial. Yang pertama ada penguatan nilai dan karakter di sekolah. Pendidikan moral dan empati harus dikaitkan dengan pengalaman sosial nyata dan bukan sekedar teori. Ini patut adanya kolaborasi antara pemerintah, instansi kepolisian, dan juga sekolah untuk memberikan penguatan nilai atau pendidikan karakter terhadap remaja dan pelajar yang masih melakukan tawuran. Saya rasa penegakan hukum bukan solusi. Pendekatan dan pendidikan karakter harus lebih diperkuat. Yang kedua itu ada ruang ekspresi positif bagi remaja, seperti pembangunan fasilitas dan penaikan kualitas untuk fasilitas ekspresi positif seperti GOR, RPTRA di Jakarta yang dibangun Pemda, dan ruang terbuka hijau atau taman-taman dan perpustakaan. Saya rasa untuk anak-anak tawuran yang memiliki sedikit jiwa rebelnya, ia menyukai olahraga dan kesenian. Jadi RPTRA, GOR, dan skatepark lumayan sangat digemari oleh mereka yang memiliki masa lalu yang kelam lah, yang mengikuti tawuran dan segala macamnya. Gitu kurang lebih teman-teman. Untuk selanjutnya kita ada kolaborasi antara sekolah dari instansi pendidikan, masyarakat, dan kepolisian, yaitu instansi penegak hukum. Program seperti patroli sosial, dialog antar sekolah, dan forum pemuda lintas wilayah
saya rasa harus dihadirkan untuk masalah ini. Karena adanya dialog dan forum diskusi itu menjadi ajang silaturahmi untuk mereka saling mengenal dan mengetahui latar belakang masing-masing wilayah atau sekolah masing-masing, kurang lebih begitu. Yang keempat ada literasi digital dan kontrol media. Edukasi untuk tidak menyebarkan konten-konten atau video tawuran, karena di setiap unggahan bisa memperkuat memperkuat budaya kekerasan dan menjadi wah keren nih ya gitu, keren ya ikut ini apa segala, karena terkesan maskulin dan jantan. Di lingkungan saya faktor dari digital dan teknologi itu termasuk faktor yang sangat besar, karena adanya validasi dari orang-orang di komen, like, dan share-nya itu menunjukkan validasi kan, bahwasannya kegiatan kekerasan kolektif ini atau tawuran itu keren, jantan, dan ajang panggung atau suatu hal yang normal dan bahkan keren gitu. Ini cukup menjadi faktor yang besar di lingkungan saya, karena saya Gen Z juga dan banyak memakai teknologi gitu, dan teman-teman saya juga memakainya. Yang terakhir itu ada pendekatan keluarga dan psikososial. Orang tua harus hadir untuk ini, karena orang tua paling banyak menjadi alasan anaknya mengikuti tawuran. Gue gak betah di rumah, contoh. Gue gak betah di rumah karena orang tua gue marah-marah mulu. Padahal gue lagi ulangan, lagi ujian, gue udah pusing di sekolah. Gue udah pusing dengan tugas di sekolah, PR-nya apa segala. Lalu orang tua gue nuntut ini, nuntut itu gitu. Kurangnya pengertian dari orang tua atau pemahaman orang tua terhadap lingkungan anaknya di sekolah, di luar, dan jadi salah gitu ketika di rumah. Kurangnya komunikasi juga itu menjadi faktor di lingkungan rumah. Dan yang terakhir, kita masuk ke kesimpulan. Ini kan yang kalian mau teman-teman. Di kesimpulan, saya ingin berkata bahwa tawuran bukan sekedar kenakalan remaja, tetapi ini fenomena sosial yang kompleks. Jadi perlu melibatkan banyak sekali struktur sosial, yaitu instansi penegak hukum, instansi pendidikan, dan pemerintah daerah untuk menghadirkan edukasi atau penguatan karakter, penegakan hukum, dan pemberian fasilitas untuk ruang ekspresi seni dan olahraga, agar kegiatan mereka mempunyai solusi selain tawuran, yaitu olahraga dan kesenian. Karena banyak dari teman-teman saya yang melakukan tawuran itu menyukai seni dan olahraga, tetapi ia tidak punya panggung, ia tidak punya fasilitas yang memadai untuk menunjang hobi atau kesukaan mereka, yaitu seni dan olahraga. Saya rasa Pemda Jakarta harus hadir untuk ini, dan saya turut senang karena di lingkungan saya sudah banyak GOR dan RPTRA, juga ruang terbuka hijau yang sudah dimanfaatkan oleh teman-teman saya untuk menyalurkan bakatnya seni dan olahraga. Jadi saya rasa solusi terbaik bukan hanya penegakan hukum untuk mereka, tetapi pendekatan dan dialog, pembentukan budaya damai, dan penguatan karakter juga harus dibangun dari sekolah, instansi penegak hukum, juga pemerintah daerah. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.